Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mulai dari materi kita mengenai Natural Advanced Therapy untuk akupresur for low back pain. Kami dari kelompok 7 di mana anggotanya terdiri dari Lola Widianti, Mari Muslimin, Meni Tasari, Mary Andriani, Mary Andani, Monlesa Inggit, Nunu Parwati, Nur Kaina, Nur Hanasari, Puput Wahyunita, Putri Eka Francisca, dan Rima Maidawati. Pertama-tama kita akan membahas apa sih kehamilan. Jadi kehamilan adalah penyatuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan, yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai ke-6, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai 9. Perubahan yang terjadi selama kehamilan seringkali menjadi keluhan bagi ibu hamil, di antaranya adalah mual muntah, konstipasi, varises, gangguan berkemih, hemoroid, dan pembengkakan pada tungkai dan kaki serta nyeri punggung. Teknik akupresur dilakukan untuk membantu mengurangi keluhan ibu hamil seperti mual muntah, pada ibu bersalin seperti induksi persalinan, mengurangi kecemasan dan keluhan nyeri punggung selama proses persalinan. Pada ibu hamil belum pernah dilakukan teknik akupresur untuk mengurangi keluhan nyeri punggung bawah. Selama ini, ibu hamil menganggap bahwa keluhan nyeri punggung merupakan hal yang wajar terjadi selama kehamilan. Sehingga upaya yang selama ini dilakukan untuk mengurangi keluhan nyeri punggung bawah hanya melakukan istirahat saja. Nyeri punggung sendiri adalah nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah, dapat berupa nyeri lokal atau inflamasi maupun nyeri radikular atau keduanya. Nyeri yang berasal dari punggung bawah dapat dirujuk ke daerah lain, atau sebaliknya, nyeri yang berasal dari daerah lain dirasakan di daerah punggung bawah. Nyeri punggung bawah pada hakikatnya merupakan keluhan atau gejala dan bukan merupakan penyakit spesifik. Patofisiologi pada sensasi nyeri punggung bawah, dalam hal ini kolumna vertebralis, dapat dianggap sebagai sebuah batang yang elastik yang tersusun atas banyak unit vertebra dan unit diskus intervertebra yang diikat satu sama lain oleh kompleks sendi faset, berbagai ligamen dan otot paravertebralis. Nyeri punggung bawah pada masa kehamilan seiring dengan besarnya uterus, maka pusat gravitasi pada wanita hamil akan berpindah ke arah depan. Perpindahan ini akan menyebabkan ibu harus menyesuaikan posisi berdirinya. Perubahan tubuh seperti ini dapat memicu lengkung lumbar atau lordosis dan lengkung kompensasi spinalis thoracic atau kifosis. Mekanisme semacam ini akan terjadi pada bulan 27 ke-4 dan ke-9 pada masa kehamilan dan berlangsung sampai 12 minggu setelah melahirkan. Untuk faktor predisposisi nyeri, yaitu nyeri punggung, kemudian peregangan dan berulang, kemudian ada peningkatan kadar hormon relaksin, kemudian penambahan berat badan, perubahan postur tubuh yang berlangsung dengan cepat. Postur tubuh yang tidak tepat akan memaksa peregangan tambahan dan kelelahan pada tubuh ibu hamil, terutama pada bagian tulang belakang, pelvis, dan sendi penahan berat, sehingga hal ini dapat menyebabkan rasa sakit dan nyeri pada bagian tersebut. Nyeri punggung bawah kadang akan menyebar sampai ke panggul, paha, dan turun ke kaki. Kadang akan meningkatkan nyeri tekan di atas sifisis pubis. Untuk gejalanya yaitu sering terasa kesemutan,
kelemahan, rasa bal atau mati rasa, kekakuan, dan sakit. Untuk penanganan nyeri punggung bawah, yaitu ada dengan praktek postur yang baik, pijat bagian tubuh bagian bawah, akupuntur atau akupresur, lakukan latihan kekuatan dan stabilitas, duduk dan berdiri dengan hati-hati, tidur menyamping, berolahraga atau mandi air hangat, menggunakan bantal di bawah perut saat tidur. Akupresur untuk nyeri punggung bawah. Titik utama yang dapat digunakan untuk berbagai macam penyebab nyeri punggung bawah yang dilakukan pemijatan berlawanan arah jarum jam. Ini merupakan bagian titik akupresur untuk low back pain. Yang pertama ada di Q1 atau Taixi, kemudian ada BL23, ada di GV3, kemudian GV4. Ini bagian punggung, di mana titik BL23, letak titik BL23 adalah dua jari kiri dan kanan meridian GV setinggi batas bawah lumba kedua. Bagian belakang bawah, titik GV3 terletak di antara lumba ketiga dan keempat. Kemudian titik GV4 terletak di antara lumba kedua dan ketiga. Bagian kaki yaitu yang R3, Taixi, terletak antara malleolus internus dengan tendon Achilles di bagian bawah mata kaki, bagian dalam di mana terdapat jaringan terasa kenyal. Lakukan pemijatan dengan memberikan tekanan ke arah jantung. Baik, demikian hasil presentasi kami. Terima kasih, salah dan hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Mari Bu, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Saya tutup pintunya dulu ya Bu ya untuk menjaga privasi. Perkenalkan Ibu, saya bidanana yang bekerja di klinik ini. Ini dengan Ibu siapa ya? Oh iya Ibu, nama saya itu Lia Ibu. Ibu Lia ya, dari yang bisa saya bantu Bu. Iya Ibu, jadi sebenarnya gini, saya kan ini lagi hamil trimester 3 ya Bu ya. Nah ini perut saya sudah besar, terus saya tuh merasakan sakit punggung bagian bawah di sini Bu, rasanya tuh sakit sekali. Jadi gimana ya Bu ya? Seperti itu ya Bu ya. Nanti sesuai dengan keluhan Ibu, saya akan memberikan teknik pemijatan akupresur untuk mengurangi nyeri di bagian punggung bawah Ibu ya. Nah, di mana tujuan ini bertujuan untuk mengurangi nyeri punggung bagian bawah. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan teknik pemijatan ini? Belum Ibu. Nah, kalau belum nanti saya akan melakukannya ya Bu ya. Iya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu setuju untuk dilakukan pemijatan ini? Iya Ibu, nggak apa-apa Bu. Nah, kalau setuju nanti Ibu bisa menandatangani inform consent untuk menandakan bahwa Ibu setuju ya Bu ya untuk dilakukan pemijatan ini. Iya Ibu. Ya, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Dimana alatnya yaitu ada minyak zaitun, kemudian ada kain atau baju kimono, kemudian ada handuk dan selimut. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Ibu. Ibu saya sudah melakukan cuci tangan. Selanjutnya saya akan melakukan pemijatannya ya Bu ya. Iya. Ibu, ini kita melakukan pemijatan dulu ya Bu ya. Kita gunakan oil. Untuk titik pertama kita lakukan pada BL23 yang terletak setinggi batas bawah lumba kedua. Bagian ini
Kita lakukan pemijatan ringan seperti ini. Yaitu titik GV3 sama GV4. Ini kita lakukan gerakan dari titik GV3, GV4 hingga titik BL23 membentuk lambang lock seperti ini. Selanjutnya yaitu titik Q3, itu terletak di bagian kaki, di bagian sini, di bagian bawah mata kaki ada bagian lunak. Kita lakukan penekanan ke arah jantung seperti ini. Lakukan pemijatan selama 10 sampai 15 menit. Nah, selanjutnya saya akan membantu Ibu untuk merapikan baju dan mengganti pakaiannya ya Bu ya. Saya bantu ya Bu. Ibu bisa mengganti pakaiannya ya Bu ya. Ibu, ini tindakannya sudah selesai. Nah, saya akan membereskan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu, ini saya sudah membereskan alat-alatnya ya Bu ya. Tindakannya sudah selesai. Kemudian bagaimana Ibu setelah dilakukan tindakan ini? Bu, setelah tadi dilakukan tindakan pemijatan, rasa sakit di punggung saya yang bagian bawah ini sedikit berkurang. Terima kasih ya Bu ya. Ya Ibu, sama-sama. Itu adalah salah satu teknik untuk menurunkan nyeri bagian bawah punggung Ibu ya Bu ya. Gimana Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Bu, sudah jelas. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Ya Ibu bisa datang ke sini lagi 2 minggu lagi ya Bu ya. Atau jika Ibu ada keluhan bisa konsultasi ke saya langsung, bisa datang ke sini ya Bu. Iya Ibu. Ya. Kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih. Ya Ibu, hati-hati di jalan ya Bu ya. Iya, permisi. Ya Ibu, terima kasih atas kunjungannya Bu. Iya.